Bismillah. Idzan min hikmati limadza yaktsuru fil Qur'anil Karim darbul amthilah li taqribil fahm ya. Li tausil ad-da'wah wal fahm. Jadi untuk menyampaikan dakwah dan pemahaman agar ya'khudhu al-ibrah, agar bisa diambil hikmahnya. Baik. Jadi di kisah ini diceritakan tentang Shahibul Jannatain kan. Jadi kisah itu adalah permisalan orang-orang yang alladzina atau bini'am, yang diberikan kepada mereka nikmat berupa jannah, berupa kebun. Namun apa hasilnya? Sebagian dari mereka, salah satu lelaki dari mereka mengkufuri nikmat tersebut. Ya. Mengapa mengkufuri nikmat tersebut? Karena merasa semua hasil yang dia usahakan itu merasa dari dirinya mereka sendiri, tidak dari Allah. Nah, ini menafikan pada akhirnya dia mengingkari takdir Allah, ya, rububiyahnya Allah. Ya, Allah yang menumbuhkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan dan sebagainya. Taib. Asani, nomor 2 ya. Ayuhuma afdal fi nadarik? Faqirun radin au ghaniyun mufakhir. Faqirun radin au ghaniyun mufakhir. Walimada? Ajib ya ikhwah. Apa yang lebih afdal menurutmu? Seorang fakir tapi dia ridha dengan apa yang Allah berikan, atau seorang yang kaya raya tapi dia berbangga diri atau sombong? Apa alasannya? Sebutkan alasannya. Baik, silahkan jawab. Man yujib? Mada Ustaz? Rakam tsani, soal rakam tsani. Ayuhuma afdal fi nadarik? Apa yang lebih utama, lebih kamu utamakan menurutmu? Seorang fakir tapi dia ridho, atau seorang kaya tapi sombong? Sebutkan alasannya. Limada? Ajib ya ikhwah. Al-Faqir al-Mufdal. Fakirun Fakirun radin. Kenapa? Gimana? Pria sebagai muridnya Muhammad Iqbal. Jadi kita belajar ke Bima. Silakan Mas Tarik. Ini Quran 2 untuk ke bawah tadi. Baca dulu lah. Baca and you what is your name? Pria sekarang kembali ke mana? Tolong di mute ya, tolong ya. Di mute yang mengganggu suaranya. Ya, silahkan. Ahmad Raihan ada? Apun Tat, ini screen-nya Tat, bukan yang soalnya. Kenapa screen-nya? Screen-nya ini bukan yang soalnya Tat. Soal yang mana? Kalau yang tadi nggak ada di screen-nya. Bukan page yang ini Tat. Screen-nya masih ceritanya. Ini masih. Oh, bukan. Ini yang kemarin Ana jelasin itu loh, yang Shahibul Jannatain itu loh. Karena antum. Ya, tapi munculnya screen-nya bukan yang soal yang antum kasih tahu ke kita. Oh gitu. Iya. Tapi masih asunatu hasanatun wa sunatun sayyi'ah.
Yang ini? Yang ini? Ya. Ya udah. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Afwan ya. Baik. Nah, itu maratan ukhra. Raqam tsani ya. Ayyuhuma afdal fi nadarik? Faqirun radin au ghaniyun mufakhir? Limadha? Ayah. Ajibu ya ikhwah. Faqirun ra Ah, alasannya? Alasannya? li'annahu Lian. annahu merasa cukup. Merasa cukup itu dalam bahasa istilah Islamnya apa? Istilah fikihnya. eh, Ya ini ridho ya, merasa cukup berarti ya ridho. Ibu. Ridho, radin wa qanaah. Ya, qanaah itu dua kata kuncinya. Karena ridho dan qanaah. Berarti seorang yang ridho dan qanaah itu berarti secara tidak langsung dia mengakui takdir Allah yang baik dan buruk. Benar ya? Nah, di situ dia beriman, menunjukkan keimanan. Kenapa seorang kaya yang mufakhir, yang sombong, kenapa bisa timbul rasa sombong? Li'annahu ghani. Lidzalika tafakhara bi ghani. Birina. Jadi ghani itu sebenarnya bukan celaan ya. Mau fakir dan ghina itu bukan celaan. Ghina itu afdol ya. Seorang yang kaya itu lebih baik. Aula minal fakir. Karena seorang kaya bisa memberikan nafkah, bisa mengamalkan sesuatu yang tidak bisa diamalkan oleh orang yang fakir. Tapi yang bermasalah di sini adalah mufakhirnya, kesombongannya ini. Ya, ini sombongnya kan akibat karena dia atau tumbuh hasil dari seseorang yang mengandalkan dirinya sendiri, seseorang yang tidak mengakui atau mengimani bahwasanya semua kekayaan itu adalah amanah yang harus dia tunaikan. Ada hak-hak orang lain di situ yang dia kalau tidak tanazul, ya dia tidak menginfakkan hartanya, falhasil wa takunu mufakhir. Jadi dia yu'thir yang kemarin kita bahas itu yang di takbir itu istilahnya apa itu? Yalhath ma wara'ad dunya. Jadi dia memikirkan hanya dunia saja. Dunia. Barakallahu fiik. Taib. Salisan. Kalau ada yang masih belum paham bisa ditanyakan ya. Mada yajibu ala sahibil jannatain iza ma an'amallahu bihi alaih? Apa ini jawabannya? Jadi atas apa yang Allah berikan nikmat kepadanya, apa yang harusnya kewajiban seorang sahibul jannatain, yang pemilik kebun itu harusnya bagaimana? Harusnya apa yang dilakukan? Idza an'amallahu 'alaika ni'am. Madza yajibu 'alaik? Madza yajibu 'alal muslim? An-nunfiqahu. Guru Allah nih. Awalan asyukur ya. Nashkurullah. Wa min dhimni hadza syukur. Bentuk dari kesyukuran ini berarti apa tadi?
Infaquhu. Infak, na'am, al-infak, barakallahu fik. Sedekah. Ya, infak, sedekah. Ya. Wa alla yatafakhar wa yatabaha biha. Tidak boleh apa? Sombong. Tidak boleh sombong. Harus tanazul, harus humble, semakin humble. Ya, semakin rendah hati. Rendah hati. Seorang yang diberi nikmat harusnya semakin menundukkan dirinya, rendah hati. Baik. Rabi'an. Addal Qur'anul Karim sahibal jannatain dhaliman li nafsihi. Fabima dhalamaha. Al-Qur'an menganggap, ya, menyebut sahibul jannatain ini dhaliman li nafsihi, disebut menyebutkan dengan istilah dhalimun li nafsihi, mendolimi sendirinya. Mengapa itu? Mengapa hal itu? Apa yang dhalim? Dia mendolimi dirinya, mendolimi apa? Maksudnya di sini. Mengapa disebut dhalimun li nafsihi? Coba dilihat. Yakfuru bi ni'mati rabbi. Yakfuru, na'am, yakfuru bi ni'mati rabbih. Dia mengkufuri nikmat Rabbnya. Nah, itu intinya itu ya. Mengkufuri nikmat Rabbnya. Ada beberapa indikator di situ ya, disebutkan. Bentuk kekufuran itu yang pertama adalah dia merasa jumawa. Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Bisa dilihat di ayat 24 itu ya. Itu yang pertama. Ya, kesombongan, kemudian bentuk zalim dirinya sendiri adalah ma'adzunnu an tabida hadhi abada. Dia merasa semuanya kekal. Enggak ada yang, dia merasa dia bisa menguasai nikmat itu. Kekal. Ya. Kemudian bentuk zaliman yang berikutnya adalah di ayat 36 ya, bisa dilihat Qur'annya. Wa ma'adzunnu sa'ah qa'imah. Saya enggak berpikir, saya menduga kalau hari kiamat itu akan tidak akan bangkit, tidak akan dibangkitkan. Nah, di sini ini kekufuran ini. Dia merasa nikmatnya itu langgeng dan merasa kiamat masih lama. Kayaknya enggak ada kiamatnya. Ya, selamanya dia bersama kenikmatan itu. Nah, ini sudah dibutakan hatinya. Baik, itu diantara kezaliman. Intinya apa? Dia kufur dengan nikmat Allah. Baik. Khamisan yang kelima. Bimadza tansahu ghaniyan dhanna anna ma 'indahu lan yanfad li kathratihi. Apa yang kamu nasihati kepada orang yang kaya yang mengira bahwasanya apa yang dimilikinya lan yanfad, tidak akan musnah, li kathratihi, karena saking banyaknya. Saking banyaknya. Nah, mungkin 7 turunan ya. Hartanya itu enggak akan habis. Tapi dia dhanna ma 'indahu lan yanfad. Kaifa ya ikhwah? Bagaimana cara menasihati? Dengan menasihatinya bahwa tidak ada yang kekal selain Allah. Nah, kullu man 'alaiha, gimana ayatnya? Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini fan. Wa yabqa, fana, akan musnah. Kullu ma indakum tanfad wa kullu ma indallahi baqin. Ya. Kullu ma indallahi
Baqin. Baqin. Ya, segala sesuatu karena Allah kamu mengamalkan segala sesuatu, kamu menuntut ilmu ya. Antum menuntut ilmu karena Allah, maka akan baqin. Pahalanya akan terus mengalir insyaallah taala. Tapi kalau kamu sekarang ini menuntut niatnya karena dunia, maka apa hasilnya? Yanfad, maka akan habis. Habis, meskipun di dunia kamu mendapatkan kenikmatan atas niat duniawinya, tapi di akhirat yanfad, sifatnya akan musnah. Begitu ya ikhwah kira-kira ya. Itu ini filosofinya ya, intinya ya. Kullu ma indallahi baq, ini prinsip ya. Segala sesuatu yang antum usahakan lillah baqin, maka akan insyaallah akan tetap kekal. Baqin maksudnya di sisi Allah pahalanya. Ya. Akan dijaga. Wa ma indahum tanfad. Tapi kalau kamu mengusahakan untuk dirimu sendiri, manfaatnya hanya sebatas dirimu sendiri, yanfad, maka akan cepat habis. Barakallahu fikum. Baik. Dan tansahuhu annama kullama indallahi baqin wa ma indakum tanfad. Baik, tidak ada kuluman 'alaiha fan. Kuluman 'alaiha fan. Atau kita lihat itu bagaimana saudaranya muslim menasihati, ya, menasihati saudaranya yang kafir itu. Gimana? Dia berkata apa dia? Di ayat ke 37. Antum baca coba tuh. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab. Jadi diingatkan bahwasanya kamu itu diciptakan dari turab, ya. Dari saripati tanah, turab, ya. Tsumma min nutfah. Tsumma sawwaka rajula. Kemudian dari saripati air mani, ya. Yang dari air mani itu menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Nah, ini diingatkan dengan penciptaan, ya, diingatkan dengan penciptaan, bahwasanya kamu tuh diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, yang sesuatu yang rendah, ya, sesuatu yang rendah, turab, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah diingatkan dengan masyiatullah, ya, dengan takdir Allah. Qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Disandarkan tawakal hanya kepada Allah. Taib. Itu cara menasihati teman yang lupa akan, atau diingatkan, cara mengingatkan. Taib. Intinya dikembalikan kepada Allah. Sadisan, nomor 6. Sampai jam berapa ini ya, Wah? Masih berapa menit? 50 ya. Oke. Tabadara ila dhihni hadha rajul al-jahid annahu muhdhiyun indallah. Famin aina tafhamu dhalika minal ayat? Mahdhiyun indallah. Dari mana kamu bisa memahami ayat itu? Dari mana? Fa'asa rabbi ayyutiyani khaira. Benar ya? Dia merasa dikasih, ya, dikasih Allah yang lebih. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya bahwasanya harta itu tidak menunjukkan
bukan barometer keutamaan seseorang. Ya, barometernya adalah tadi syukur ya, bersyukur. Baik. Kita baca selanjutnya nomor 7. Madza kan nihayatul jannatain? Apa ya ikhwah? Di akhir kisah jannatain itu apa? Bagaimana keadaan kebunnya itu? My younger sister, وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه Naam, sahih. هي خاوية على عروشها. Naam, sahih. Sahih. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqul ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Duh, seandainya aku tidak mempersekutukan Allah dengannya seorang pun. Ya. Dia sudah berbuat kesyirikan di situ. Ya. Hasilnya kebunnya hancur, ya. Fatus biha dan zalaqa, ya. Yursila 'alaiha husbana minas sama' fatus biha dan zalaqa. Jadi kebunnya menjadi dan zalaqa, yaitu tanah yang licin lagi tandus. Au yusbiha ma'uha ghaurah, dan airnya juga mengering, ya. Falantas tati ala utalaba, dia tidak bisa mencari sumber air lagi, habis, kering. Nah, itu hasil akhir daripada keadaan seorang yang mengkufuri nikmat Allah. Baik, barakallahu fikum. Thaminan, i'tarafa al-kafir bi khata'ihi ba'da fawatil awan ayin al-ayah ad-dal ala dhalik. Sebutkan ayat yang menunjukkan tentang bahwa seorang kafir itu dia mengakui kesalahannya. Yang mana tadi? Fa asbaha yuqallibu kaffai. Nah, ini menunjukkan apa nih? Uslub hadhihi ad-dala ala uslub khasarah, uslub an-nadam. Uslub apa ya, ikhwah? Menyesal, ya. Yuqallibu kaffai, membalikkan kedua telapaknya. Telapak tangannya. Jadi kalau orang Arab itu ya, umumnya. Jadi seolah membalikkan tangan seperti ini. Ya, kayak gini. Balik-balikan. Ya kayak udah enggak ada, udah. Khalas, maafi khalas. Intah khalas gitu. Jadi tangannya dibolak-balik. Ya, menunjukkan penyesalan. Ada istilah menggigit jari, ya, menggigit jari. Ada istilah lagi membolak-balikkan kaki. Ya, keraguan. Ada yang menggigit jari. Menggigit jari juga penyesalan. Jadi menggigit jari ini seperti ini. Ini penyesalan, menunjukkan penyesalan. Banyak hal yang mengisyaratkan hal-hal yang itu di pelajaran balaghah ya. Di pelajaran balaghah. Baik. Tasian bima wa'adul mu'min al-kafir. Bagaimana cara Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu afafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kira wa'adul mu'min al-kafir bil mau'izah al-hasanah bi tadhkirihi an takhliq, an apa itu?
penciptaan ya. Tadhkiruhu mengingatkan dia tentang al-khalq, al-khilqah, penciptaan, al-khilqah. Baik. Asyiran yaumal qiyamah mau'idus thawab wal iqab. Fa ayyu ayatin tadullu ala dzalik? Hari kiamat adalah tanda atau waktu, tempat diberikannya thawab dan iqab. Ayatnya mana ini? Yang menunjukkan itu. Hunalikal walayatu lillahi al-hukmu khairun thawabu wa khairun uqbah. Nah, barakallahu fiik. Dan al-ayat al-rabi' wal arba'un. Baik. Terakhir, ya salat terakhir ya. Istambit al-fawaid allati istafadtaha min qissati sahibil jannatain. Simpulkan beberapa faedah yang kamu bisa ambil dari kisah sahibul jannatain. Ya, kesimpulannya apa ini? Al-qanaah. Qanaah, ya. Jadi seseorang harus qanaah, harus syukur. Dan jangan sombong. Karena kesombongan adalah pakaiannya Allah. Ya, rida'ur rahman. Al-kibriya itu rida'ur rahman. Maka kita tidak boleh sombong sedikit pun. Barakallahu fikum. Itu di antara hikmah yang bisa kita ambil dari sahibul jannatain. Jangan lupa besok yang bertugas ya, yang tadi absen nomor 1. Siap? Anak tanya dulu ke antum, siap enggak? Pekan depan hari Kamis. Ya, insyaallah. Insyaallah ya harus siap. Nanti kalau nggak siap-siap nanti nggak mulai-mulai kita nanti. Baik. Melatih mental ya, melatih mental. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Sudah selesai waktunya ya. Udah. Nah, barakallahu fikum ala husni istimaikum. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.